Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sanaan 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Khairu nabiyyin arsalallahu lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat
Ali Imran ayat 31. Syekh Fathullah Gulen dalam kitabnya An-Nurul Khalid yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa mengatakan, tidak mungkin ada seseorang yang mempelajari kehidupan Rasulullah SAW melainkan pasti ia akan mencintai dan merindui kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bagaikan seperti lautan, begitu dalamnya, tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan keagungan Rasulullah SAW. Karena keagungan Rasulullah tidaklah memiliki batasan, maka cintailah Rasulullah sekuat hatimu mencintai, dan selalu berpikirlah tentang Rasulullah sekuat akalmu memahami. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidaklah sempurna iman yang kalian miliki hingga Rasulullah SAW lebih kalian cintai dibandingkan dengan orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Berkaitan dengan hadis ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai, sungguh dirimu lebih kucintai dari segala yang ada di alam semesta ini, tapi tidak melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak ya Umar, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tidaklah sempurna imanmu melainkan aku lebih kau cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun lantas berkata, sekarang la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang sungguhlah dirimu wahai Rasulullah lebih kucintai dibandingkan diriku sendiri. Menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW bisa kita lakukan dengan memperbanyak membaca kisah perjalanan hidup atau sirah nabawiyah. Betapa banyak para ulama yang telah menuliskannya. Di antaranya kitab As-Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisam dan An-Nurul Khalid karangan Syekh Fathullah Gulen yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau diceritakan adalah seorang nabi yang gigih di dalam dakwahnya. Bagaimana beliau dihina, dicaci, diremehkan agar hanya ajaran Islam sampai kepada kita pada saat ini. Belum lagi beliau dilempari kotoran unta saat sedang sholat, hingga putri beliau yang bernama Sayyidatuna Fatimah begitu bersedih. Mengapa engkau sedemikian hinanya hingga orang-orang menjatuhkan kotoran unta itu kepada tubuhmu wahai Rasulullah? Tak jarang pula kaki beliau berdarah-darah terkena duri yang telah dipersiapkan oleh kafir Quraisy di jalanan, hingga membuat anaknya yang bernama Sayyidatuna Zainab menangis terseduh-seduh. Kenapa sedemikian bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada dirinya? Belum lagi beliau dihina orang gila, dihina tukang sihir, seorang pendusta. Namun beliau tidak bergeming dan tetap melanjutkan dakwahnya. Bahkan beliau mengharapkan masuk Islamnya Wahsy yang telah membunuh pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah tanpa ada rasa dendam sedikit. Yang hanya beliau katakan berulang-ulang kali adalah, hala balagtu, adakah aku telah sampaikan seluruh ajaran agama ini kepada kalian? Allahumma fashhad, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikannya kepada umatku. Jika kita berpikir mana mungkin beliau seorang pendusta, beliau seorang yang ummi, seorang yang tidak pernah membaca satupun buku, namun dapat menyampaikan Al-Quran. Bahkan di zaman jahiliyah ada pendeta Yahudi yang terkenal kealimannya bernama Abdullah bin Salam. Awalnya beliau sebagaimana penduduk kota Madinah, kota Makkah pada saat itu, yang ingkar kepada Rasulullah SAW. Namun saat Abdullah bin Salam ini berjumpa dan mempertegas wajah Rasulullah,
ia pun terpana dan langsung jatuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatinya ia pun mengatakan, tidak mungkin wajah orang yang berbinar-binar ini, wajah yang penuh dengan cahaya ini adalah seorang pendusta. Anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Tidaklah wajah nabimu itu adalah wajah seorang pendusta. Bahkan dihikayatkan bahwasanya Abu Jahal tidak pernah ketika bertemu Rasulullah SAW selalu memalingkan wajahnya. Lantas ada yang bertanya, mengapa kau selalu memalingkan wajahmu ketika bertemu dengan orang yang bernama Muhammad? Abu Jahal pun mengatakan, aku takut bila bertemu dengan Muhammad, ku tatap wajahnya, tertanam di dalam hatiku rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa orang yang memandang beliau sekilas saja, siapa orang yang memandangi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, pastilah ia akan menaruh hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mempelajari, berkumpul dan bergaul, memikirkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah ia akan mencintainya. Seakan-akan alam raya ini mengatakan kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau adalah benar-benar utusan Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tanda-tanda cinta kepada Rasulullah adalah saat diri kita ini ingin selalu melihat kepada Rasulullah, merindukan kepadanya, walaupun tak pernah sekalipun kita melihatnya walau hanya sekedar mimpi. Namun sosok itu begitu tergambar di dalam hati kita, terlalu terngiang-ngiang di kepala kita, ingin berjumpa dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, yaitu yang terjadi kepada sahabat Sauban, seorang pelayan Rasulullah. Satu ketika Rasulullah itu berpergian jauh hingga lama tak ke kota Madinah. Pelayan Rasulullah yang bernama Sauban ketika bertemu dengan Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya Sauban, ma ghayyara launak?" Wahai Sauban, mengapa wajahmu ini begitu pucat? Mengapa wajahmu ini begitu tidak bersemangat? Sauban pun menjawab, "Ma bi min darrin wala wajain." Ya Rasulullah, aku tidak sakit, aku tidak menderita luka. Ghaira anni lam ara istaqtu ilaika ya Rasulullah. Hanya saja aku telah lama tidak melihat wajahmu wahai Rasulullah. Aku begitu merindukanmu wahai Rasulullah. Dan hatiku begitu gelisah hingga aku melihat dan bertemu denganmu pada hari ini. Saat engkau pergi di kejauhan sana, aku pun mengingat-ingat nasibku nanti di akhirat. Adakah diriku Allah masukkan surga, yang mana itu akan aku tetap bisa melihatmu? Adakah diriku Allah masukkan neraka, yang artinya aku tidak akan bisa melihat wajahmu untuk selama-lamanya? Sebagaimana Sayyidina Anas mengenang tentang kecintaannya kepada Rasulullah, lama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha bihi kullu syai'. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke negeri kami, kota Madinah, seakan-akan beliau menerangi setiap sudut yang ada di kota ini. Kota ini begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan tala al-badru alaina min saniyatil wada. Namun tatkala Rasulullah itu berpulang ke hariban Allah, kota Madinah seakan begitu gelap gulita, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Dan kami pun
tidak bisa menggerakkan tangan kami untuk mengkubumikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah nurul anwar, cahaya di atas cahaya, wasirul asrar, rahasia terdalam dalam diri manusia, wal kibritul ahmar. Dan untuk menyambungkan rohaniah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama mengajarkan kita untuk memperbanyak bersolawat kepadanya dan membaca sirah-sirah tentang Rasulullah atau perjalanan hidup Rasulullah. Salawat dan sirah nabawiyah yang kita baca itu nantinya akan menuntun diri kita untuk menjadi lebih baik. Karena salawat adalah mursyidu man la mursyidalahu. Salawat adalah menjadi petunjuk bagi orang yang tidak memiliki guru. Rohaniah kita akan dituntun langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita membaca salawat. Keistimewaan salawat pun ulama mengatakan kullu amalin baina raddi wal qabuli illa salata ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh manusia ada kalanya diterima, ada kalanya tidak, kecuali bersolawat kepada Nabi Yuna wa Habibuna Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali inilah khutbah singkat kami. Semoga khutbah Jumat yang sangat singkat ini menjadi pembuka jalan bagi kita untuk lebih dalam kecintaan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala'a wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام بين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لأن أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله دائما الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا ربنا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حرما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا أمرا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم صلنا بسر الغاسلين برسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.